Bos Makmur Jaya Rental Mobil Ilyas Abdurrahman yang berusia 48 tahun tewas ditembak seorang prajurit TNI AL di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dalam insiden tersebut, anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia Army, Ramli Abu Bakar yang berusia 59 tahun juga menjadi korban penembakan dan mengalami luka serius. Saat ini Ramli masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Penembakan ini terjadi ketika Ilyas dan timnya berusaha merampas kembali mobil Honda Brio berwarna oranye yang telah digelapkan oleh seorang penyewa bernama Ajat Sudrajat. Upaya pengambilan kembali kendaraan ini memiliki kronologi yang panjang. Pada saat kejadian, Ilyas dan tim sempat terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku dari wilayah Pandeglang Anyar hingga berakhir di rest area kilometer 45. Sejauh ini total terdapat 7 orang yang terlibat dalam penggelapan dan penembakan ini, terdiri dari 4 warga sipil dan 3 prajurit Tentara Indonesia TNI Angkatan Laut. 2 warga sipil berinisial IH dan RH masih masuk dalam daftar pencarian orang. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista mengakui 3 prajurit TNI AL terlibat dalam penembakan Ilyas. Ketiga prajurit yang telah ditangkap dan ditahan di Puspomal adalah Sersan 1 Sertu AA, Sertu RH, dan Kepala Kelasi KLK BA. Samista menyebutkan hanya 1 prajurit TNI AL yang melepaskan tembakan, tetapi tidak merinci siapa yang bertanggung jawab atas penembakan fatal tersebut. Ketiga anggota TNI AL ini berasal dari Komando Pasukan Kata atau Kopaska dan KRI Bontang. Namun Samista tidak merinci masing-masing asal pelaku. Samista juga menegaskan mereka tidak memiliki peran spesifik dalam penembakan ini karena ketiganya adalah rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok adalah saudara. Pelaku merupakan paman dari AA. Samista menambahkan bahwa saat ini peran ketiga prajurit TNI AL dalam tindakan kejahatan belum ditemukan. Kendati demikian, kata Samista, akan ada tindak lanjut jika dalam penyelidikan ditemukan bukti keterlibatan mereka sebagai penadah atau backing. Dia juga meminta awak media memberikan waktu kepada aparat untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Panglima Komando Armada RI Laksamana Mandia TNI Denny Hendrata menegaskan TNI AL menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dalam kesempatan yang sama, Denny menekankan bahwa TNI AL akan menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi kepada publik. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta pelaku penembakan terhadap Ilyas harus diadili melalui peradilan umum, bukan peradilan militer yang cenderung tertutup. Oleh karena itu, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mereformasi sistem peradilan militer dengan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997. Dia mengatakan dengan revisi tersebut, personel TNI yang melanggar hukum pidana umum dipastikan dapat diproses melalui peradilan umum, sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.